Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Lek Sudin di channel YouTube Kalong Muda Kreatif di acara Posing Ngopot Santai Inspiring. Pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh salah seorang dai muda yang saat ini sedang naik daun di Pekalongan, juga merupakan pengasuh di salah satu stasiun radio swasta. Beliau adalah Ustadz Zainuddin atau lebih dikenal dengan nama Bang Zen. Iya. Malam hari ini kita akan membahas tema ngurusi anak yatim dapat janda. Oke, sebelum mengetahui lebih jauh bagaimana kiprah Ustadz Zainuddin dalam mengurusi anak yatim sehingga dapat janda, kita perkenalan dahulu. Yang pertama, biografi jenengan ini Pak Ustadz, biodata jenengan. Nama Ya, lengkapnya kenal dulu siapa ya. Pak Ustadz? Karena tak kenal tak sayang katanya. Iya, betul Pak Ustadz. Biar tambah sayang Lek Sudin ya. Iya. Ya. Untuk nama sendiri memang Zainuddin, MZ tentunya. MZ? ini memang Zainuddin. Oh, memang bukan Zainuddin yang lain ya. Oh iya, tak Iya. kira Zainuddin MC yang sudah meninggal ini. Untuk kelahiran ini cukup masih muda sekali. 81. 81. 18 dibalik 81. Niki masih kelahiran 81. Adapun untuk pendidikan MI 6 tahun, MI cukup 6 tahun saja, jangan sampai MI kok berapa 7 tahun ya, berarti ngendok. Iya. Lancar berarti Ustaz. Lancar, alhamdulillah lancar. Makanya dapat diundang oleh Sudin ini. Suatu kehormatan di perdana sini. ya, perdana Ya. ya. Kami lahir di Pekalongan, asli Pekalongan, ya, dan 6 Mei 81. 6 Mei 81. Masih muda. Masih muda, Masya Allah. Muda dan Energi. gairah Pak Ustaz ya. Iya, makanya untuk ngurusi ini isi apa ya, masih semangat. Oke. Ya, Mampu sekali ya. alhamdulillah, iya. Untuk istri berapa Pak Ustaz? Istri masih satu. Masih satu. Rencananya ya tidak cari lagi dah. Tidak berani. Ya, masih. Terus kalau putra putri? Putra putri anak 2. Yang satu kelas 6, ini nanti Iya. masuk ke SMP, yang satu masih kelas 4. Oh, gitu. Anak-anaknya juga pintar main YouTube juga yo. Wah, yo bagus dia. Calon-calon konten kreator gitu ya. Oh ya Ustadz, jenengan kan salah satu dai muda di Pekalongan yang menjabat sebagai ketua lembaga dakwah Sementara ini Nahdlatul ketua Ulama LDNU Wiradesa. Wiradesa, Iya. Wiradesa. Mm-mm. Ini jenengan juga pengasuh panti Panti asuhan asuhan Darul Darul Habonah Habonah yang beralamat di Petukangan. Iya, betul. Itu sejarahnya gimana Pak Ustadz? Kok jenengan sampai punya wewenang untuk mengasuh di situ? Iya. Apakah karena garis keturunan ataukah Iya. warisan dari ayah ibu atau gimana Pak Ustadz? Ceritanya dulu yang mengasuh itu bukan saya malah. Kebetulan nggak ada yang mengasuh. Kebetulan nggak ada yang mengasuh. Anak-anaknya cocoknya mungkin ya, cocoknya dengan saya. Iya. Memang dulu yang pertama mengasuh itu Ustadz Hasan yang sekarang tinggal di desa Blimbing Wuluh, Siwalan. di Siwalan. Nah terus karena dulu piyambakipun panjenenganipun sering berdagang batik, mungkin di panti bolak-balik Iya, mobilitasnya dagang. tinggi. Akhirnya mengajak saya untuk bisa menemani beliau. Akhirnya malah kecantolnya kali kula ngurusi anak yatim, dapat perawan malah kula. Perawan asli Petukangan. Apa mana asli comal, apem comal. Masya Allah. Itu memang dulu pertama kali bukan saya malah, tapi ternyata setelah Pak Hasannya ndak mengurusi anak-anak, akhirnya pengurus malah datang ke saya untuk melanjutkan mengurusi di panti asuhan. Malah tepatnya pertama mukim niku mau kok saya menikah 2007 kalau saya. 2007 saya menikah. Itu berarti mulai 2007 ki apa kok malah kelalen no? Nikahnya dhewe malah kelalen. Ya 2007. Itu berarti mulai menjadi pengasuh di panti tetap asuhan. di situ. Itu Malah sejak pertama menikah? pernah. Kalau dulu kan pernah tapi masih colak-calik pulang ya. Iya. Istilahnya belum
matok nih, mokok belum mokok. Tapi memang seorang istri itu bikin kita betah itu, seorang istri ya. Nah akhirnya setelah kita menikah di situ menetap 2007 kalau nggak salah tuh masih juga di panti asuhan, ditempatkan dalam satu ruangan kamar di situ. Nah sama anak-anak itu. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah ada rumah. Iya nih. Alhamdulillah. Memang betul-betul berkah lah. Kalau anak yang diasuh itu ada jumlah berapa Pak Ustadz? Jumlah kalau di panti kami itu keseluruhan ada 40 anak. Tapi semuanya tidak mukim semua. Yang mukim ini sementara ini menurun drastis nih. Cuma ada 10 laki-laki semua yang mukim. Tapi kalau yang tidak mukim ya ada yang perempuannya. Itu yang di panti kami. Sebentar Pak Ustadz. Iya. Ada yatim atau piatu di panti asuhan yang tidak mukim. Padahal di non panti. Oh, namanya non panti ya. Kalau namanya non panti berarti. Non panti. Istilahnya kita daftar masuk ke panti mendapatkan santunan kalau ada santunan dari pemerintah ataupun dari luar. Tapi kalau tidak mukim di panti. Tetap gitu. Dalam asuhan jenengan. Gitu iya. Itu berarti ada sekitar 40 anak. Itu ada nggak Pak Ustadz istilahnya sejak 2007 sampai sekarang kenangan yang membuat Anda merasa sangat berat untuk menjadi pengasuh di situ seperti itu, tantangannya yang paling berat itu? Tantangannya kalau memang dari anak yatim sendiri itu memang sudah menjadi momok atau apa. Biasanya anak yatim itu bandel-bandel memang. Awal daripada kita di panti asuhan memang anaknya rodok bandel-bandel, mungkin ya bahkan ya itu sifat-sifat anak ya mungkin. Tapi memang tantangan pertama untuk anak yatim itu kebanyakan mungkin tidak hanya di panti kami bersifatnya bandel-bandel sehingga kandhane niku biasanya angel. Tapi itu merupakan satu mungkin cobaan bagi untuk kita untuk lebih sabar atau lebih gimana lah lebih membuat dewasa kita mungkin. Itu memang dulu memang kalau ada di panti itu, apalagi kalau di panti kami kan keadaannya masih desa. Keadaan masih desa. Asri. Kadang-kadang anak-anaknya itu kalau jalan-jalan wis ana tebu ya dipek tebu, ana apa arane poong ya sehingga kebanyakan nanti orang-orangnya kampung ini kan marah ngejare jenengan. Larinya ke jenengan. Larine ke panti asuhan, kadang-kadang bukan anak panti pun katanya anak panti, akhirnya larine ke panti asuhan. Lah niku memang seperti itu kadang-kadang. Memang sifat bocah ini lebih banyak kenakalnya biasanya panti. Tapi alhamdulillah kalau sekarang ya mboten. Iya. Berarti terkadang menjadi korban kambing hitam dari kenakalan juga. Anak yang ternyata walau bukan panti seperti itu. Iya betul. Masya Allah. Terus Pak Ustadz gini, kami itu sempat punya pertanyaan. Yang diajak ke panti itu anak yatim saja atau yang kadang-kadang di jalanan pada ikut ngepang terus grung gitu apa enggak? Kalau memang di panti asuhan sendiri itu izinnya beragam. Dalam artian yayasan panti asuhan itu ada yang izinnya panti asuhan untuk yatim piatu, terus ada yang duafa miskin, dan ada yang anak nakal atau korban daripada minuman terlarang minuman terlarang atau obat-obat terlarang. Itu memang klasifikasinya sendiri-sendiri. Tapi kebetulan kalau di panti kami anak yatim piatu, yatim dan duafa yang masuk ke panti kami. Tapi di teman kami juga ada yang korban daripada narkotika itu masuk juga. Itu memang kalau di panti kami ya khusus biar masuk itu bapaknya atau ibunya meninggal dulu. Jadi seperti itu. Kami mengira bahwa sebelumnya panti asuhan itu global, mencakup anak jalanan ataupun yang anak yang ikut gembel di jalan itu. Ternyata sudah ada klasifikasinya masing-masing izinnya. Izinnya itu terdapat dalam siupnya. Siupnya di panti kami spesifik. Spesifikasinya. Ya, mungkin kalau
panti kami menerima anak jalanan atau anak apa, berarti kurang, nanti diarahkan ke panti yang memang izinnya seperti itu. Oh, Iya. oke. Terus untuk rekrutmen sendiri Pak Ustadz, rekrutmen anak-anak yang di panti itu apakah jenengan culik Ya, atau Mbak. gimana itu? Itu kalau kita ada koordinator lah istilahnya. Iya. Kalau di Karangjati misalnya ada Pak Wahid Adnan, di Warulor ada sendiri, itu memang nanti ada orang-orangnya masing-masing yang mencari, atau kadang ada kabar ini kan rondo anyar ini. Oh, masalah. Kalau urusan rondo itu kabarnya kecepatannya melebihi kecepatan Wah. cahaya ya Pak Ustadz. Dan apalagi janda yang Masih muda? biola wis. Ya, masalah. Yang masih muda, umur isih 6, wah ada ayahnya meninggal, sudah cepat. Tapi nek janda dengan laki-laki memang beda loh. Janda perempuan dengan janda laki-laki beda. Duda maksudnya. Duda. Ya. Kalau ada janda laki-laki saya angel loh. bingung jadinya. Kalau memang janda dengan duda itu beda. Kalau janda itu kebanyakan lebih setia. Lebih setia, kadang-kadang sampai 3 tahun enggak menikah kuat. Tapi kalau laki-laki udah istrinya meninggal aja langsung cari gantinya mana ini. Ada orang yang melayat itu langsung. Ya memang apa itu, kalau untuk rekrutmen kita ada timnya, ada koordinator. Terus itu tadi kalau apa ini, untuk masuk di panti kami memang ada yatim atau piatu atau duafa itu. Oh, nah itu kan ada koordinatornya. Ya. Itu yang menjadi wilayah jenengan itu satu desa ataukah lingkup kecamatan atau gimana itu Pak Ustaz? Kalau kita berarti izinnya asli Pekalongan. Sepekalongan. Iya, Sepekalongan. Bahwa kalau memang memenuhi syarat untuk panti yang mana berarti Bisa masuk. ditempatkan, bisa masuk, enggak apa-apa. Jadi kadang-kadang kalau dibutuhkan memang dari luar Pekalongan saja juga enggak apa-apa. Enggak menyalahi silai, enggak harus izinnya sekabupaten, ada dari luar enggak boleh. Karena kita memang menangani masalah sosial. Di antara masalah sosial yang tadi anak-anak yang misalnya dari kabupaten lain mau masuk kok enggak ada yang menampung, ya udah enggak masalah. Yang penting kita nanti ada ketembusan ke dinas sosial, kan ada daftar anak yang masuk. Memang setiap tahun itu kita perbarui untuk data-datanya. Iya begitu permisa. Kalau di tempat Anda ada anak yatim yang sekiranya sebatang kara ataupun tidak ada yang mengurusi, silahkan bisa kontak kami di kolom komentar atau di Instagram kami. Nanti kami bantu tembuskan, atau bisa langsung kontak Pak Zainuddin. Iya. Nanti kami sertakan di deskripsi. Jangan lupa usia daripada ibunya ya. Oh iya. Diklasifikasikan. Biar enak. Disuruh menyertakan usia daripada ibunya. Masya Allah. Aduh. Loh Ustaz. Ketika jenengan mengasuh anak yatim, itu kan otomatis jenengan ada komunikasi dengan orang tua Ya. si anak yatim tersebut. Itu menjadi tantangan buat jenengan enggak? Jenengan kan masih muda, terus juga ya masih perkasa kayak gitulah. Iya. Ya. Terus kan kalau misalkan anaknya itu yang meninggal, ayahnya berarti kan menjadi janda. Jandanya itu kan otomatis masih muda juga. Itu ada tantangan tersendiri enggak? Lah, menurut itu pribadi jenengan. tantangannya tetap ya, kalau iman sih kuat, iminnya yang nggak kuat kan. Iminnya. Nah itu apa? Ada peran serta daripada istri saya. Misalnya kalau istrinya sudah backing sendiri, ini umurnya berapa ya jandane, umur 25, aduh sing maju ndene mesti. Nah sing umure 40 ya sampean pomon. Ya. Berarti istri dengan cerdas sekali ya. Siap backup dari belakang istilahnya. Berarti kalau ada data yang masuk, istri jenengan ikut mencortir dan mengecek data. Biasanya malah itu. Untuk urusan masuk daftar atau itu malah istri. Saya lebih ke pendidikan anak.
Oh. Istri yang istri daftar-daftar Administrasi. istri ke istri. Nah itu sortir di samping itu sortir mungkin ya masih muda masih sudah tua. Peran istri sangat penting. Ya. Super sekali ya. Kolaborasi antara Pak Ustadz Zainuddin dengan sang istri menjadikan mereka bisa maksimal dalam mengasuh anak-anak yatim piatu di panti asuhan Darul Hadonah Petukangan Wiradesa. Dan untuk pendidikan pun kita ya dibagi. Kalau yang laki-laki ke saya, kalau perempuan ke istri. Soalnya istri saya tahu, pernah dengan cerita dia, Iya. bahwa beliau Rasulullah pas nuzul Quran ini ya, tak cerita sih wis. Pas Rasulullah diturunkan ayat Quran yang pertama, surat yang pertama Al-Alaq kan diperintah oleh malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari'in." Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari'in. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari'in. Aku ora iso maca malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibril nyikep karo Nabi Muhammad. Disikep. Bar disikep bisa maca. Lah, istriku takut nek sing ngaji wong wadon, "Iqra ya no." Ora iso maca Pak Ustaz. Waca ora iso tak sikep. Ora malah iso maca, isone meteng. Tantangan seorang lagi itu masyaallah. Jadi kita bagilah untuk pendidikan. Kalau yang perempuan ya istri masih sementara, kalau yang perempuan untuk pengajiannya di rumah saya. Kalau di yang rumah. perempuan di rumah jenengan, yang mengajar istri jenengan. Ya, kalau anak-anak yang laki-laki itu di aula panti asuhan. Kalau rumah sama pantinya dekat, sebelahan, dekat tapi sedikit jauh. Dan kan kalau dekat tapi sedikit jauh nih. Wah, itu dekat bagi saya, jauh bagi yang bertamu. Iya. Itu. Jadi jarak 100 meter lah. 100 meter dari panti. Dari panti. Itu di situ. Terus itu Pak Ustadz, kalau jenengan dalam ngurusi panti itu kan apakah kadang mendapat godaan gitu ya? Katakanlah godaan dari tanda kutip godaan. Tanda kutip godaan dari orang tua ataupun wali yatim tersebut yang mungkin karena masih single seperti itu. Apakah ada godaannya sebenarnya? Sementara ini belum ada ini. Saya nanti malah. Saya nanti kan ada godaan-godaan. Tapi alhamdulillah belum ada, belum Istri menyaksikan Pak Ustaz. Ya biar tahu. Biar tahu malah. Nah, sementara lancar-lancar aja, enggak ada masalah. Karena memang sementara ini ada yang di panti asuhan, tinggal di panti kami memang sudah ibuke pun rada sepuh-sepuh. Nggih. Berarti aman lah. Aman. Untuk sementara ini aman. Dan tinggal niku lek nanti kita godaan-godaannya aja. Kalau jenengan mungkin kuat, tapi kalau saya di Pekalongan sendiri kan kalau panti asuhan Darul Hadonah itu masih di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Iya, Nahdlatul Ulama, betul. Saya juga pernah mendengar ada nama Darul Hadonah juga di lain Wonopringgo. daerah. Wonopringgo. Apakah itu satu afiliasi atau gimana Pak Ustaz? Kalau Darul Hadonah itu memang seharusnya di bawah naungan NU dan itu di bawah naungan YKM, Yayasan Muslimat. Kalau yang di Wonopringgo. Tapi kalau kami di Petukangan tetap di bawah naungan NU tapi tidak ikut dalam YKM, naungan Muslimat. Karena napa? Hanya untuk memudahkan bahwa panti kita ikutnya Nahdlatul Ulama. Dinamakan sama Nahdlatul Darul Hadonah. Namanya sama. Kalau kita kok misal ketemu di Semarang, ketemu di Yogyakarta, kumpulan ada perkumpulan antar panti asuhan, kok nama Darul Hadonah ya sudah. Berarti tanpa tanya dari organisasi mana, kita sudah tahu itu Nahdlatul Ulama. Ciri khas namanya. Lah kalau yang resmi, berarti kan kula kira resmi asline. Kalau yang resmi Nahdlatul Darul Hadonah itu harus ikut di YKM Muslimatnya. Ya, yang mengurusi untuk panti asuhan. Ya. Tapi background anak didik, anak asuh itu NU. Enggak, kalau anak didik atau anak asuh itu dari semua golongan atau gimana? Kita semua masuk, tidak apa-apa. Karena tapi memang lah nanti kalau ikut kita ya amaliyahnya akhirnya
ikut kita. Yo kalau pulang ya kita ndak memaksakan lah. Wah, yang penting kita tampung untuk mengentaskan masalah sosialnya anak. Ya, kita tampung ya karena kita biasa amaliah kita ya anak ndere nanti keluar kok tidak amaliah kita lagi jarang mungkin jarang. Biasanya ya ikut ya. Nah, sudah kita didik sudah ya ikut kita biasanya. Terkait logistik Pak Ustaz. Apakah ada kendala selama jenengan mengasuh di sana? Untuk pemenuhan makanan, terus pakaian dan biaya sekolah para anak-anak seperti itu. Kalau masalah kendala, sekarang kan untuk sekolah SMP rada ringan, enggak seperti dulu biaya besar sekali ya. Dan sekarang alhamdulillah dari panti kami untuk urusan beras itu sudah ada yang memberikan setiap bulan. Sudah ada backingnya. Ada backing. Boleh saya sampaikan di sini boleh. Boleh silakan. Dari rotiku yang ada di Sawong. Iya. Basisnya di Batang itu. Betul, itu dari rotiku. Pas kenapa kok kita bisa masuk ke rotiku? Karena pas saya ngisi pengajian di daerah Werdi kalau salah, di daerah Werdi. Pas di sana ada teman kami yang memang mengajar di rotiku. Mereka bilang, Pak, kamu kan punya panti asuhan, ya betul. Nah, untuk suplai yang memberikan beras sudah ada belum? Sementara ini ada tapi enggak apa namanya? Rutin, enggak rutin, semi rutin lah. Wah, yuk kalau gitu tak ajukan ke rotiku. Gimana? Wah, sangat antusias, senang sekali banget. Akhirnya sudah 4 kalinan mungkin keluar. Nah, setiap bulan itu sampai berapa ya? 1,5 kintal gitu. Niku. Jadi kalau sementara ini kalau dulu kendalanya kita beras itu rada mumet. Sekarang sudah katakanlah sambil aku ra udut toh. Sambil nginum mungkin sambil nginum itu bisa mungkin udah ada kalau uang memang dari donatur non tetap tapi datang masih bisa membackup lah untuk kebutuhan. Karena kita juga sudah kontrak dengan sekolah-sekolah, kita bayarnya biasanya pas mau ujian, mau ulangan. Totalan itu. Mungkin lesotin juga sok biasa kirim. Lesotin yang lain Mas. Lesotin yang lain ya. Untuk para pemirsa yang ingin berdonasi, menyisihkan sedikit hartanya untuk para yatim piatu, silahkan bisa hubungi Pak Ustadz Zainuddin yang nanti kontaknya kami sertakan di deskripsi bahwa harta yang Anda sedekahkan insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan perlu kita ketahui bahwa rumah yang paling baik adalah rumah yang di situ ada anak yatim yang dimuliakan. Dan untuk penarik rezeki nih Pak Yai dulu mesti bilang bahkan di pondok pun nek pengin pondok berkah disertakanlah ada anak yatimnya. Nah niku biar berkah. Mungkin Sotin nanti bisa mulai praktek mencari anak yatim bersama ibunya gitu. Kalau enggak ada bapaknya bunuh saja. Barbar juga Ustaz ini. Barbar ya. Enggak itu hanya intermezzo ya, kita enggak wajar seperti itu. Awas ingin kalau masuk bahaya ya, kasus ini ya. Nanti ada orang meninggal yang meninggalnya wajar, lek Soden ini tersangka. Bisa jadi. Untuk Panti Asuhan Darul Hadonah sendiri kapasitas maksimum itu sebenarnya berapa Pak Ustaz? 25. Kalau 25 karena memang lantai 2 kamarnya ada 4 sementara. 4 biasanya ambene tingkat niku, Pak. Iya. Kayak di asrama-asrama itu. Iya, ambenya tingkat. Nah, itu kapasitas maksimal 25. Belum mencakup. Nah, niku kalau nanti bisa pengembangan untuk bikin asrama lagi yang putri ya mudah-mudahan lah. Ya. Tidak lama lagi ya mungkin. Semoga lekas terlaksana. Amin. Ya. Terus Pak Ustadz, terkait tema kita malam ini nih, bahwa ngurusi anak yatim dapat janda. Itu memang dapat apa enggak sih Ustadz? Kami itu penasaran apalagi ini
yang masih jomblo. adminnya kalau muda kreatif kan masih banyak yang Jomblo yang mukhlisin, muda belum jomblo pernah mukhlisin, merasakan rumah tangga. Jadi barangkali mereka nanti setelah terbit podcast ini rajin cari anak yatim, ngurusi anak yatim seperti itu kan. Siapa tahu beserta para penonton makin rajin menyayangi anak yatim seperti itu. Kalau memang tatkala kita betul-betul mengurusi anak yatim, ini tentu saja tidak diragukan lagi, pasti keberkahan akan datang pada kita, orang-orang yang selalu mengurusi anak yatim dengan sepenuh tenaga, walaupun misalnya harta tidak punya, tapi tenaga, pikiran kita curahkan, insya Allah ada keberkahan sendiri. Bahkan dulu nih ada satu cerita ya, ada seorang sarifah itu keturunan Rasulullah, keturunan Rasulullah. Suaminya dai ilallah, biasa seorang mubalik juga, seorang yang memberikan pencerahan terhadap kaum muslimin, tapi ditinggal. Akhirnya dia hidup dengan anak-anaknya yang cukup tidak sedikit, banyak lah. Akhirnya karena ya malu, tidak ingin merepotkan tetangga-tetangga yang di situ, pindah hijrah ke satu tempat yang dimana yang menempati tempat yang layak apa tidak layak ya, satu musola yang sudah rusak, dan ia mendatangi seorang hakim di situ dimintai pertolongan, tapi dia mengatakan, kalau Anda betul-betul syarifah, buktinya mana? Anda syarifah, Anda keturunan Rasulullah, buktinya mana? Kalau Anda punya yatim saya yakin, tapi syarifah itu mana? Harus perlu bukti. Akhirnya si hakim ini suatu ketika ia bermimpi, si jandanya pulang ya. Jandanya pulang sambil meranar ya. Si hakim ini akhirnya mimpi bertemu Rasulullah, seakan-akan sudah kiamat, meminta pertolongan pada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menjawab, bukti engkau seorang Islam, hambaku itu mana? Tadi pagi datang seorang syarifah yang meminta pertolongan kepadamu, seorang janda yang minta pertolongan padamu, tapi engkau minta bukti sebagai keturunanku. Sekarang saya minta bukti apa keislamanmu. Wah, niku Masya Allah. Padahal sudah disiapkan itu satu rumah, satu bangunan yang megah. Akhirnya dia terbangun, dicarilah syarifah itu, dicari nggak ketemu. Ternyata seorang syarifah itu tadi yang punya anak yatim, punya janda, punya janda, punya anak yatim, dengan jandanya itu sudah diopeni di rumah seorang Yahudi malah. Yang ngurusin malah Yahudi. Nah ini kadang-kadang memang kita tidak peduli, akhirnya ada orang lain yang peduli. Nah, akhirnya si hakim ini bilang, udah tak urusi saya lagi. Engkau sudah mengeluarkan uang berapa? Tak ganti 2 kali lipat, tak ganti 4 kali lipat, tidak mau. Akhirnya dia, sebetulnya kenapa kok sampai begitu ngotot ingin mengganti uang yang sudah saya keluarkan? Saya bermimpi begini, bahkan ada istana yang megah yang sudah dibangunkan. Aku pun bermimpi seperti itu. Nah, kata Yahudi, Saudi bermimpi seperti itu. Akhirnya, lah kalau mimpimu betul tapi tidak akan bermanfaat karena kamu bukan orang Islam. Akhirnya si Yahudi itu menyatakan masuk Islam dan nawarannya tidak mau mengembalikan si syarifah ini bersama anak-anaknya. Lah inilah, tidak cuma mendapatkan jandanya, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala kalau betul-betul mengurusi anak yatim. Lah niku. Ngoten lek Sudin. Dari kisah Pak Ustadz Zainuddin tadi kita bisa melihat bahwa orang Yahudi pun ketika terhadap anak yatim begitu sayang, begitu ingin mengurusi, apalagi kita yang umat Islam, apabila ada anak yatim di sekitar kita tidak boleh kita telantarkan gitu ya Pak Ustadz ya. Pemane jondone. Jondone sing wis tuwa maksudnya ya. Sing wis enam kita kira-kira akeh sing nomorne WA-ne pijaluki nomor WA-ne ra ono WA-ne. Iya masyaallah. Planning ke depan untuk pengembangan panti asuhan Darul Hadonah dan jenengan apa? Kalau planning saya sebetulnya gini, tidak
untuk kalau memang misal untuk bangunan atau untuk apa ya tetap kita usahakan untuk lokal baru, tapi yang lebih lagi untuk pendidikan anak. Sementara ini kan kita kadang-kadang sudah SMA sudah. Iya. Nah, kita punya bapak angkat lah di Semarang, punya bapak angkat yang dimana nanti kuliahnya di sana sambil bekerja. Lah saya bercita-cita seandainya bisa nih yang panti itu biar sampai sekolah sarjana langsung di situ, nanti kita manfaatkan keahliannya untuk mendidik anak-anak yang lebih kecil. Jadi kan sementara lulusan SMA kadang-kadang udah pulang dari panti. Nah, saya harapan saya untuk lebih lagi bisa kuliah. Nah, itu untuk di panti asuhan. Mulia sekali ya. Iya. Pak Ustadz. Yang terakhir ini Pak Ustadz, sebelum kita closingnya. Faedah atau manfaat mengurusi anak yatim itu Pak Ustadz? Ya, betul. Sudah dikatakan tadi panjenengan bahwa ana wa kafilul yatim kahaten, kata Rasulullah. Saya dan dengan orang yang mengurusi anak yatim begini, jenengan mau mengatakan di tengah-tengahnya. Disensor ini ya. Disensor bahwa orang-orang yang mengurusi anak yatim dengan Rasulullah sangat dekat sekali. Bagaikan kahata ini dua jari ini, jari telunjuk dengan jari manis, jari tengah ini. Iya. Itu sangat dekat berarti. Dan juga Allah menyatakan bahwa orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah nanti di yaumil kiamah di antaranya adalah orang-orang yang mengurusi anak yatim. Bahkan ada satu riwayat hadis yang dikatakan oleh Rasulullah, malaikat Jibril itu iri ingin menjadi manusia. Coba bayangkan, malaikat Jibril pun iri ingin menjadi manusia. Di antaranya apa? Ingin mengurusi anak yatim. Nah, malaikat Jibril kan otomatis dia tidak melihat jandanya dong. Iya. Karena malaikat nggak punya nafsu beda dengan kita semua ya. Memang betul-betul murni pure ingin mengurusi anak yatimnya. Kalau kita mungkin kadang-kadang ya itu ada apa? Ada embel-embelnya kadang gitu ya manusia. Ada embel-embel. Ada udang di balik remaja. Ini malaikat Jibril dah. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan bahwa malaikat Jibril ingin menjadi seorang manusia karena diantaranya yaitu ingin mengurusi anak yatim. Sehingga sangat besar sekali manfaat anak yatim. Bahkan ini kalau dari segi untuk rezeki kita itu tadi menjadikan rezeki kita itu lebih lancar. Kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cerita Rasulullah SAW yang menyusui Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu seorang perempuan yang dia juga punya anak. Tapi tatkala disusui yang kanan itu tidak mau. Mungkin kalau zaman sekarang sih beda lagi ya. Yang kanan tidak keluar gitu. Yang kanan asinya keluar tapi anaknya itu tidak mau menyusui yang kanan. Iya. Nah, oleh Sotin mungkin istrinya mengadu. Kadang-kadang ada orang mengadu sama saya. Pak, kenapa? Iki bayiku rewel iki, ora gelem nyusu sing tengen. Dong tak delok. Ah, sing tengen mambu rokok jebul. Yang kanan sisa bapaknya. Masya Allah. Niki Halimatus Sa'diyah itu. Halimatus Sa'diyah niku punya anak tapi yang kanan itu enggak pernah disusu. Sehingga dia sangat sakit sekali. Sehingga pada satu ketika dia pas berkunjung ke Mekah, ontanya itu lari ke rumahnya Siti Aminah. Di situ ada Rasulullah SAW yang tidak menyusu. Nah, niku tidak menyusu. Akhirnya setelah digendong oleh Halimatus Sa'diyah, disusoni sing tekan sakit purun. Akhirnya nangis. Ditanya oleh Siti Aminah, kenapa kok malah Anda menangis? Karena sejak saya punya bayi ini, yang kanan ini tidak pernah disusu, lorone ra karuan. Dadi yo nek memang bangkai. Tapi ada pressure yang sangat kuat. Tapi aja rokokan dhisik ra. Bapaknya aja rokokan dhisik kamane. Wah, sehingga nanti anaknya megah nyusu. Niku. Jadi memang ada keberkahan tersendiri tatkala kita ngopeni bocah yatim. Rasulullah kan jelas sudah yatim dari awal, dan hikmah daripada yatim sendiri memang kalau Rasulullah anak yatim kenapa kok tadi kok lebih nakal ya saya katakan, atau anak yatim lebih energik, memang
diciptakan oleh Allah seperti itu agar mereka itu tidak bergantung pada orang lain. Tua. Lebih apa? Bisa mencari jati dirinya sendiri lebih dari awal itu sudah tidak sedikit Pak Mak ngoten wis. Nah niku Nggak anak mami seperti itu Pak Ustaz ya. Biar seperti itu memang. Tuh untuk pemirsa yang mungkin hidupnya banyak harta tapi kok terasa hampa, terus juga banyak rezeki tapi kok merasa kurang aja, jangan lupa sisihkan sedikit untuk dari harta janda-janda. Anda. Untuk janda muda, Pak. Kalau menurut Pak Ustadz untuk janda-janda yang ditujukan untuk Anak yatim. Jangan jandanya saja ya. Jangan jandanya saja. Karena kalau ngurusi anak yatim dapat jandanya. Dapat janda. Nah, ngurusi janda belum tentu. Kalau ngurusi janda belum tentu dapat anak yatimnya. Iya. Oke, ngonten. Oke. Kami cukupkan podcast kali ini sebagai penekanan bagi kita semua yang masih punya orang tua untuk menghargai orang tua kita, untuk menyayangi orang tua kita, karena betapa kasihannya mereka-mereka yang tidak memiliki orang tua. Dan sebagai penutup kami mohonkan doa kepada panjenengan Ustaz. Doa, iya. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini amal-amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi kehidupannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tamim taksirana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Bagi kalian penonton yang punya tokoh ataupun seorang yang ingin dihadirkan dalam segmen Posing Podcast Santai, podcast tapi ngopot santai inspiring, silakan bisa tulis di kolom komentar. Yang terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.